pengen ngebahas tentang keluarga cemara di series episode kelima. Episode kelima ini menceritakan tentang lebih ke persiapannya Rindu untuk ke pemilihan ketua OSIS. Setelah kemarin selesai dengan cerdas cermat dan juga keegoisannya Iis gitu ya di Bandung gitu pada saat seleksi daerah. Nah sekarang kita dibawa ke saatnya dimana si Rindu ini akan menghadapi pemilihan ketua OSIS yang sebenarnya udah ditis dari awal, karena pada saat Iis ngajuin diri sebagai perwakilan sekolah juga Rindu ini agak keberatan sebenarnya, karena dia udah sibuk sama pengurusan OSIS. Nah sekarang kita diajak ke kampanyenya Rindu sebagai ketua OSIS. Tapi di tengah kampanye politik itu, kampanye politik sekolah tersebut gitu ya, kampanye organisasi sekolah tersebut, ada satu keunikan cinta yang lumayan menggambarkan bahwa inilah series anak muda sebenarnya. Kita kan nggak pernah dikasih lihat ya sebelumnya ya antara hubungan antara mereka, selain persahabatan tuh nggak pernah dikasih lihat gitu. Bahkan Denny dan juga Ais aja yang pacaran pun tidak pernah ditis. Nah sekarang ini Ais itu dan Denny itu sedang ada di masalah yang cukup rumit, karena Denny ini ternyata cukup cemburuan sama Pepen yang merupakan teman sekolahnya mereka, yang sekarang sedang dekat sama Ais yang sudah sempat ditis sebenarnya di episode ke-4 lalu pada saat mereka ada di Bandung gitu ya. Si Ima juga punya pengagum rahasia yang selama ini mengirim coklat dan kesukaan Rindu yang lainnya, bukan Ima Rindu tapi ya Rindu ini ya seperti remaja-remaja pada umumnya gitu ya, sedang jatuh cinta, sedang suka-sukanya sama seorang yang bernama Kak Randy yang merupakan ketua OSIS yang sekarang. Penyelidikan bilang bahwa pada saat episode ini tayang, di awal episode sebenarnya kita udah ditis sama Kak Randy yang bisa dibilang lumayan mengarah nih, karena Kak Randy baik sama Ima, sama Rindu, Ima lagi sama Rindu, terus si Randy juga ngebantuin terus. Rindunya pun suka sama Kak Randy sebenarnya gitu ya. Kita diajak juga ke hubungan mereka yang ya saling membantu, agak sedikit romantis yang mengarah ke PDKT begitulah. Tentu itu dianggap lampu hijau sama Rindu yang sebenarnya bukan lampu hijau juga gitu ya. Pada saat si OSIS-nya ini mengadakan meeting kelas atau kelas meeting konser begitu, terus si Rindu cukup bagus kerjanya dan kelas meetingnya itu mengadakan secret admirer message, artinya dia bisa mengirimkan pesan tanpa tahu itu siapa gitu ya. Sebenarnya Rindu sudah mulai ketar-ketir nih, karena dia memang suka banget sama Kak Randy ini. Kisah cintanya mereka memang agak sedikit unik gitu. Artinya Kak Randy ini memang orangnya baik sepertinya dan cukup merespon seperti yang bilang tadi, cukup memberikan lampu hijau. Tapi ternyata bukan Kak Randy lah yang suka sama Rindu. Rindu kasih
nembak duluan pun ditolak gitu ya. Artinya gini, Rindu ternyata punya teman kecil bernama Fendi. Yes, Fendi itu adalah PPN yang tadi membuat dicurigai oleh Dani mempunyai pacar lain. Seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya dari 4 episode awal yang udah dibilang seperti persahabatan, bagaimana kebersamaan mereka terbangun gitu, sebenarnya gini ya, sebenarnya episode ini tuh cukup berbeda karena memang pengambilan fokusnya pun sudah berbeda, bukan lagi cerdas cermat tapi lebih ke organisasi OSIS sekarang. Mungkin di 2 episode ini ya, ini ada 8 episode yang bisa dibilang sepertinya nggak cukup berbeda karena memang aku ngerasa bahwa series ini tuh akan terbagi 2, jadi 4 episode tentang OSIS dan 4 episode tentang keremajaan mereka yang bisa dibilang cukup seru untuk dibahas. Sebenarnya ada beberapa poin lagi yang sebenarnya aku kira akan seru jika dibahas di episode selanjutnya, seperti kita belum tahu kehidupannya Dani, Andi kan udah, Ima kan udah, maksudnya Rindu kan udah, apalagi udah gitu ya. Andi di sini yang mempunyai orang tua broken home juga sebenarnya cukup menarik untuk dibahas gitu ya. Sebenarnya kehubungan mereka pun kekacauannya cukup menarik untuk dibahas karena memang udah cukup crowded ketika ternyata punya tujuan lain ke saat mengajak mereka ke cerdas cermat minggu lalu gitu ya, di episode lalu, bahwa ternyata punya tujuan sendiri nih, kayak Goisan Ais mulai ditunjukkan nih. Sebenarnya seru kalau misalnya konflik-konflik itu kembali dikembangkan, bagaimana kerja sama mereka yang membangun persahabatan mereka kembali pulih gitu. Sebenarnya seru kalau untuk dibahas. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu saja yang aku bisa bahas dari Keluarga Cemara The Series episode kelima. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sekali lagi. Bye guys.